Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi kekuasaan dan politik. Perkenalkan, saya Rosita Citra Dewi. Dengan saya Pujiati. Saya Sylvia Lazimatul Azifah. Saya Wilda Agustina Hersi. Saya Arsita Putri Nila Prawati. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi kekuasaan. Jadi, kekuasaan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang atau kelompok sesuai dengan apa yang diinginkan. Contohnya, jika Anda menginginkan gelar sarjana dan mengambil mata kuliah untuk meraihnya, dan dosen Anda adalah satu-satunya anggota di dalam kampus yang mengajarkan mata kuliah tersebut, maka dia memiliki kekuasaan atas Anda. Kemudian, perbedaan kepemimpinan dan kekuasaan, yaitu kekuasaan tidak memerlukan kesesuaian tujuan, tetapi hanya ketergantungan semata. Sedangkan kepemimpinan memerlukan beberapa kesesuaian di antara tujuan-tujuan pemimpin dengan yang dipimpin. Yang ketiga adalah dasar kekuasaan. Dasar kekuasaan terdiri atas kekuasaan formal dan kekuasaan pribadi. Kekuasaan formal terdiri atas kekuasaan paksaan, yang merupakan bergantung pada ketakutan atas hasil yang negatif akibat kegagalan untuk memenuhi. Kemudian, yang kedua adalah kekuasaan imbalan, merupakan kemampuan untuk mendistribusikan imbalan. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan legitimasi, yaitu wewenang formal untuk mengendalikan dan menggunakan sumber daya organisasi yang didasarkan pada posisi struktural di dalam organisasi. Kemudian, untuk kekuasaan pribadi terdiri atas yang pertama adalah kekuasaan karena keahlian, yang merupakan pengaruh yang didasarkan pada keahlian atau pengetahuan khusus. Kemudian, yang kedua adalah kekuasaan acuan, yang merupakan pengaruh yang didasarkan pada identifikasi dengan seseorang yang memiliki sumber daya atau sifat pribadi yang diinginkan. Kekuasaan taktik. Kekuasaan taktik merupakan kekuasaan yang mendasar ke dalam tindakan yang lebih spesifik. Beberapa taktik yang lebih efektif daripada yang lainnya. Bujukan secara rasional, daya tarik yang mengundang banyak inspirasi, dan konsultasi lebih cenderung menjadi yang sangat efektif. Menggunakan taktik menjilat, walaupun legitimasi dapat mengurangi reaksi negatif terhadap kemunculan Anda untuk mendikte hasil, tetapi hanya ketika Anda tidak benar-benar peduli dengan hasil dari proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang sifatnya rutin. Mereka yang cenderung tunduk pada kekuasaan taktik yang keras lebih berorientasi pada tindakan dan termotivasi secara ekstrinsik dan lebih berfokus untuk menghadapi bersama orang lain ketimbang menghadapinya sendiri. Pengaruh kekuasaan taktik. Yang pertama ada legitimasi. Bersandar pada posisi wewenang Anda atau menyampaikan permintaan yang sesuai dengan kebijakan atau aturan organisasi. Yang selanjutnya ada bujukan yang rasional, menyajikan argumen-argumen yang logis dan bukti-bukti nyata untuk memperlihatkan bahwa sebuah permintaan tersebut adalah wajar. Daya tarik yang menjadi sumber inspirasi, mengembangkan komitmen secara emosional yang menarik bagi sasaran nilai-nilai, kebutuhan, pengharapan, dan aspirasi. Selanjutnya konsultasi, meningkatkan dukungan kepada sasaran dengan melibatkannya dalam memutuskan bagaimana Anda akan mewujudkan rencana Anda. Selanjutnya pertukaran, memberikan imbalan kepada target dengan manfaat atau keuntungan sebagai pertukaran karena telah mengikuti permintaan. Selanjutnya daya tarik pribadi, meminta kepatuhan yang didasarkan pada persahabatan atau kesetiaan. Menjilat, dengan menggunakan bujukan, pujian, atau perilaku yang ramah sebelum membuat permintaan. Selanjutnya tekanan,
dengan menggunakan peringatan, permintaan yang diulang-ulang, dan ancaman. Yang terakhir ada koalisi, membuat daftar tujuan atau dukungan dari orang lain untuk membujuk target agar menyetujuinya. Untuk selanjutnya, kekuasaan yang tidak seimbang di tempat kerja. Kekuasaan yang tidak seimbang di tempat kerja menciptakan lingkungan kerja yang tidak nyaman. Sebagai contoh, misalnya pelecehan seksual. Pelecehan seksual merupakan segala aktivitas yang tidak diinginkan atas keadaan seksual yang mempengaruhi pekerjaan seseorang. Dan intimidasi atau bullying. Sebagai contoh perilaku kekuasaan yang tidak seimbang di tempat kerja dapat mengakibatkan seseorang atau individu tidak nyaman di dalam lingkungan kerja. Lalu, definisi politik organisasi merupakan kekuasaan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi atau kelompok. Untuk perilaku berpolitik itu sendiri merupakan aktivitas yang tidak dipersyaratkan sebagai bagian dari peranan formal seseorang dalam organisasi, tetapi yang mempengaruhi atau berupaya untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dan kerugian di dalam organisasi. Untuk yang terakhir, faktor-faktor yang memberikan kontribusi bagi perilaku politik. Ini ada dua faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor individu, yang kedua, faktor organisasi. Untuk faktor individu, faktor-faktor yang untuk mempengaruhinya terdiri dari pertama, pengawasan diri sendiri yang tinggi. Kedua, tempat kendali secara internal. Ketiga, kepribadian Mars yang tinggi. Keempat, investasi organisasional. Kelima, alternatif pekerjaan yang dipandang. Keenam, ekspektasi atas keberhasilan. Untuk faktor organisasi, ada banyak faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, realokasi sumber daya. Yang kedua, peluang promosi. Yang ketiga, kepercayaan yang rendah. Yang keempat, peranan yang tidak jelas. Yang kelima, sistem evaluasi kinerja yang tidak jelas. Yang keenam, pelaksanaan pemberian imbalan yang tidak berisiko. Yang ketujuh, pengambilan keputusan secara demokratis. Yang kedelapan, tekanan kinerja yang tinggi. Yang terakhir, para manajer senior yang mementingkan diri sendiri. Dari faktor-faktor tersebut akan menghasilkan imbalan atau hukuman yang terhindar. Untuk contoh jurnal yang kami ambil, yaitu Kekuasaan Pemilik Modal dalam Struktur Kapitalisme Media, Studi Ekonomi Politik Produksi Konten Surat Kabar Radar Banten. Era globalisasi saat ini, media tidak lagi hanya menjadi mesin ideologi informasi yang memiliki spektrum tanggung jawab sosial dan partisipasi politis dalam mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa. Tetapi media pun telah menjadi pencetak uang dan modal, tak ubahnya seperti lembaga bisnis yang lain. Ideologi bisnis bergerak koheren dengan ideologi politik, sosial budaya, dan agama. Bahkan, tidak sedikit kasus kepentingan bisnis menjadi yang terdepan sehingga menarik untuk ditelaah. Gerakan reformasi berhasil mendorong setidaknya dua perubahan yang signifikan. Yang pertama, era kebebasan pers yang menggantikan tirania otoritatif. Yang kedua, perubahan mendasar dari reformasi adalah agenda otonomi daerah yang mengusung asas desentralisasi. Media lokal dapat memainkan berbagai macam peran yang disesuaikan dengan tujuan pokok diperlakukannya desentralisasi. Kasus menarik yang terjadi pada media lokal tersebut yaitu kemunculan Harian Banten atau sekarang Radar Banten pada 2 Juni tahun 2000 yang dikelola oleh PT Wahana Semesta Banten, mengartikulasikan kebutuhan informasi masyarakat sekaligus mengisi ceruk pasar atau market niche. Dalam perjalanannya, organisasi media dan para pekerjanya dihadapkan banyaknya tekanan permasalahan kasus yang muncul, baik tekanan dari pemilik modal maupun tekanan dari eksternal lingkungan penguasa daerah. Pembahasan yang dilakukan dalam jurnal tersebut berupa
Yang pertama, isu sentral dalam perspektif ekonomi politik media menurut Golding Murdoch adalah holistik, bahwa kajian ekonomi politik kritis meneliti seluruh interrelasi antara dinamika sosial, politik, dan budaya dalam suatu masyarakat dan menghindari kecenderungan untuk mengabstraksikan realitas-realitas sosial ke dalam teori ekonomi dan politik. Yang kedua, isu sentral dalam perspektif ekonomi politik menurut Golding Murdoch adalah historis. Historis, ekonomi politik media kritis berusaha menjelaskan secara memadai bagaimana perubahan-perubahan dan dialektika yang terjadi berkaitan dengan posisi dan peranan media komunikasi dalam sistem kapitalisme global. Yang ketiga, isu sentral dalam perspektif ekonomi politik menurut Golding Murdoch adalah praksis. Ekonomi politik kritis mempunyai perhatian terhadap segi-segi aktivitas manusia yang bersifat kreatif dan bebas dalam rangka mengubah keadaan, terutama di tengah arus perubahan sosial dan kapitalisme. Selanjutnya, kekuasaan pemilik modal dalam struktur kapitalisme media. Radar Banten yang merupakan bagian yang tidak langsung dengan Jawa Pos dikarenakan adanya holding melalui PT Wahana Semesta Banten. Jawa Pos Group itu menekan pada kesamaan ideologi yang biasa disebut dengan rukun iman. Selain itu juga melakukan arahan manajemen, riset-riset dan tren-tren di masyarakat, yang hasilnya diikuti oleh seluruh anak perusahaan di Indonesia. Yang pertama, kekuasaan pemilik modal di Radan Banten. Yang kedua, mempengaruhi strategi perusahaan, dominasi peran pada perusahaan, dominasi pada karyawan. Kekuasaan pemilik modal dalam struktur kapitalisme media pada proses produksi headline berita Radar Banten. Kemudian ada kekuasaan pemilik modal dalam struktur kapitalisme media pada proses produksi opini Radar Banten. Kekuasaan pemilik modal dalam struktur kapitalisme media pada proses produksi iklan Radar Banten. Jadi bisa diambil kesimpulannya, kekuasaan pemilik modal dalam struktur kapitalisme media Radar Banten itu merupakan bagian yang tidak langsung dengan Jawa Pos. Dikarenakan adanya holding melalui PT Wahana Semesta Banten, Jawa Pos Group ideologi yang harus ditanamkan adalah rukun iman dan juga melakukan arahan manajemen, riset-riset dan tren-tren di masyarakat yang hasil diikuti seluruh anak perusahaan di seluruh Indonesia. Dengan kekuasaan pemilik modal dalam struktur kapitalisme media, proses pemilihan headline dan opini atau pendapat dari Radar Banten bekerja pada dimensi pertama, yaitu mampu mengatur output indikator pertama, indikator kedua, indikator keempat, dan indikator kelima. Dimensi kedua itu mempengaruhi strategi perusahaan pada indikator kedua, sedangkan untuk proses iklan bekerja pada dimensi pertama, mengatur output indikator pertama, indikator kedua, indikator keempat, dan indikator kelima. Dimensi kedua yang mempengaruhi strategi perusahaan pada indikator kedua. Demikian presentasi dari kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.